Pentolan tauhid yang kelima, din atau sistem hidup selain Islam, seperti din Yahudi, din Nasrani, din demokrasi, dan lain-lain. Ketahuilah, din yang diridhai di sisi Allah sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan hari kiamat nanti hanyalah Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah hanyalah Islam. Oleh karena itu, barang siapa mencari din selain Islam, tidaklah akan diterima din itu darinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari din selain Islam, maka tidaklah akan diterima din itu darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, mengapa demokrasi dikatakan sebagai din atau sistem hidup selain Islam? Berikut penjelasannya. Secara bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani atau Latin, demos, yang berarti rakyat, dan krasia, yang berarti kekuasaan atau aturan. Jadi, demokrasi artinya kekuasaan atau aturan rakyat. Sedangkan secara istilah, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi memiliki prinsip tersendiri yang membedakannya dengan din Islam. Sesuai namanya, kekuasaan atau aturan rakyat. Dalam demokrasi, kewenangan membuat hukum berada di tangan rakyat. Berhubung rakyat tidak mungkin semuanya berkumpul dalam sebuah gedung atau sebuah ruangan, maka rakyat mewakilkan urusannya kepada wakil-wakil rakyat atau parlemen. Jadi, dalam demokrasi, kewenangan membuat hukum berada di tangan rakyat melalui wakil-wakil rakyat atau parlemen. Sedangkan dalam din Islam, kewenangan menetapkan hukum berada di tangan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-An'am ayat 57, Yusuf ayat 40, dan Yusuf ayat 67. Inil hukmu illa lillah. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Ketika Allah sudah menetapkan hukum, maka manusia sebagai hambanya tidak boleh memiliki pilihan kecuali wajib menaati hukum tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Demokrasi juga memiliki kitab suci sendiri yang berbeda dengan kitab suci dalam din Islam. Dalam din demokrasi, kitab sucinya bernama konstitusi atau undang-undang dasar. Di tiap-tiap negara demokrasi, konstitusi atau undang-undang dasarnya berbeda-beda, sesuai dengan kemauan rakyat masing-masing negara demokrasi. Sedangkan dalam din Islam, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah penutup para nabi, kitab sucinya cuma satu untuk seluruh umat Islam di dunia, yaitu Al-Quran, yang mengisyaratkan bahwa hanya ada satu negara Islam di muka bumi ini. Karena perbedaan prinsip dalam menetapkan hukum dan perbedaan kitab suci tersebut, maka di negara demokrasi manapun seringkali terjadi pelanggaran terhadap hukum Allah. Misalnya, membolehkan praktek riba, membolehkan jual beli khamar atau minuman memabukkan, membolehkan perzinahan, meniadakan hukum qisas, meniadakan hukum hudud, tidak menarik jizyah dari orang-orang ahlul kitab, dan lain sebagainya. Itulah penjelasan singkat mengapa demokrasi disebut din atau sistem hidup selain Islam.